Sejumlah pakar lembaga di Cina mengumumkan mereka berhasil mengungkap asal virus corona yang saat ini mewabah dan menuai kekhawatiran dunia. Penelitian dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China menyatakan mereka telah mengumpulkan sampel untuk diteliti. Hasilnya, seperti yang telah dilansir xinhuavisanews.com.au pada Senin 27 Januari 2020, asal virus corona itu berasal dari pasar seafood Huanan di Wuhan, China. Pasar yang kemudian ditutup sejak patogen itu menyebar dilaporkan menjual berbagai macam hewan liar, mulai anak serigala, rubah, hingga burung merak. Dalam keterangan peneliti Center for Disease Control, sebanyak 31 dari 33 sampel positif diambil dari zona barat, yang merupakan tempat perdagangan hewan liar. Hasilnya menyatakan bahwa penyebaran virus corona baru mempunyai relevansi tinggi dengan perdagangan binatang liar, ujar Center for Disease Control. Pasar seafood Huanan sebenarnya sudah menjadi sorotan karena dianggap sebagai asal-muasal patogen mematikan. Namun, sampel yang positif itu membenarkan dugaan tersebut. Keberadaan pasar basah itu membuat virus dengan gampang melompat baik dari hewan hidup maupun mati, serta manusia seperti penjual dan pembeli. Sejak kemunculan virus corona pada akhir Desember 2019, pemerintah China sudah melakukan langkah pencegahan, tak hanya dengan menutup pasar Huanan, namun juga menutup Wuhan dan kota di dalam provinsi Hubei, menghentikan layanan transportasi publik hingga memperpanjang masa liburan. Sementara itu, tahun baru Imlek yang dilaporkan berakhir pada 30 Januari diperpanjang hingga 2 Februari untuk mengurangi massa yang berkumpul. Namun tahukah kalian, di dalam hadis telah dijelaskan tentang larangan membunuh katak dan kelelawar. Sebagaimana yang dikatakan dari Abdullah bin Amru, ia berkata, "Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina roboh, ia berkata, 'Wahai Rob, berikanlah kekuasaan kepadaku atas lautan, hingga aku dapat menenggelamkan mereka.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pada kitab yang sama, Aisyah radhiyallahu anhu juga menyebut peran besar kelelawar ketika kebakaran melanda Masjidil Aqsa. Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar. Dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis dibakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, atau air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." Dari sini diketahui jika kedua hewan ini dilarang untuk dibunuh. Tentunya, apalagi jika dimakan. Lalu, apakah virus corona itu akibat dari kelakuan manusia yang menyantap kuliner ekstrim? Itu bisa saja terjadi, karena santapan berupa hewan-hewan yang tidak lazim seperti ular, biawak, dan juga termasuk seperti kelelawar dan katak dijual di sana, bahkan dikonsumsi setiap hari. Virus corona yang mematikan membuat kota Wuhan menjadi sorotan. Bahkan, kota Wuhan sendiri sudah diisolir agar tidak menyebar ke tempat-tempat lainnya. Dan kuat dugaan awal dari virus ini berasal dari salah satu pasar daging dan seafood yang ada di Wuhan. Namun, secara mengejutkan, peneliti asal ITB menjelaskan bahwa katak mengandung cacing nematoda yang ada pada sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan manusia, maka akan mengganggu sistem metabolisme tubuh. Selain itu, akan lebih bahaya lagi ketika cacing tersebut masuk ke dalam pencernaan manusia dan memakan hasil yang manusia makan. Maka akibatnya, kita akan merasa lapar walaupun sudah makan banyak. Terkait kehalalan dalam mengkonsumsi katak atau kodok, memang ada perbedaan pendapat. Tetapi, mayoritas menyatakan bahwa memakan katak adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3. "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah.
yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu saja di balik larangan itu ada alasan dan juga hikmah bagi kita sebagai manusia yang mungkin kita belum tahu terlalu dalam akan hal tersebut.